Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputra dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan menginstal Windows dan Linux pada VirtualBox. Langsung saja ke tahap-tahapnya. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Setelah aplikasi VirtualBox-nya kebuka, kita klik baru atau new. Setelah itu, saya memberi nama Windows 10. Untuk lokasi penyimpanannya, saya memilih local disk D. Setelah itu untuk file ISO-nya terdapat dua buah yang sudah saya download, Windows 11 dan Windows 10. Namun laptop saya hanya mampu mengangkat Windows 10, maka di sini saya akan menginstal Windows 10 saja. Klik open. Jangan lupa centang ini dan klik lanjut. Setelah itu untuk RAM saya menggunakan 4 GB RAM dan 2 core CPU. Lalu klik lanjut. Untuk ukuran harddisk di sini saya menggunakan 100 GB harddisk. Lalu klik lanjut. Jika sudah muncul tampilan seperti ini maka sudah selesai. Lalu klik saja selesai. Dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik dua kali di sini untuk membuka VirtualBox Windows 10-nya. Tunggu hingga VirtualBox-nya terbuka. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, yang ini saya biarkan saja English, dikarenakan tidak ada bahasa Indonesia. Untuk time and currency formatnya, saya akan mencari Indonesia. Untuk keyboard or inputnya, saya menggunakan US, karena itu yang paling sering digunakan. Lalu klik next, install now, dan tunggu lagi. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, dikarenakan saya tidak memiliki serial key atau produk key, maka saya akan mengklik I don't have a product key. Di sini dapat dilihat terdapat Windows 10 hingga Windows 10 Pro. Di sini saya hanya menginstal Windows 10 Home saja. Centang di bagian ini dan klik next. Lalu pilih custom install Windows only. Di sini dapat dilihat harddisk yang sudah kita tambahkan tadi 100 GB. Lalu klik new dan apply. Di sini saya sarankan jika teman-teman memiliki harddisk atau SSD di atas 500 GB, membagi dua partisi harddisknya, yaitu local disk C dan local disk D. Namun di sini saya hanya menggunakan 100 GB, jadi saya tidak membuat partisi. Dan Windows 10-nya akan saya install di local disk C. Klik di sini dan next. Di sini akan memakan waktu lumayan lama, 10 hingga 15 menit. Jadi video ini mungkin akan saya cepat.
untuk proses selanjutnya. Dan tidak saya potong untuk pembelajaran bersama, hanya saya cepatkan saja. Mari kita tunggu sama-sama. Nah, jika proses itu sudah selesai, kita klik saja Restart Now. Dan komputer atau laptop teman-teman pun akan merestart otomatis dan akan kembali masuk ke dalam Windows 10. Di sini juga akan memakan waktu lumayan lama, jadi mohon ditunggu. Jika terlalu lama, videonya akan saya cepatkan, dikarenakan untuk durasi upload di dalam YouTube, supaya tidak terlalu panjang. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih saja Indonesia lalu Yes. Setelah itu tunggu. Lalu untuk keyboard layoutnya biarkan saja US, karena itu yang sering umum digunakan. Ini bisa klik skip. Untuk bagian ini juga bisa skip for now. Nah, dan komputer teman-teman akan merestart secara otomatis. Dan akan kembali masuk ke dalam Windows 10.
Proses ini memungkinkan memakan waktu juga lumayan lama, jadi mohon ditunggu saja hingga proses ini selesai. Nah, jika sudah, kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Setelah itu klik next. Untuk paspor, jika teman-teman ingin memberikan, maka bisa diisikan di sini. Jika tidak, klik next saja. Pada bagian ini bisa klik accept, lalu tunggu hingga proses ini selesai dan akan masuk ke dalam Windows 10-nya. Kita tunggu hingga proses ini selesai. Dan mungkin juga ini proses terakhir dalam penginstalan Windows 10. Setelah ini Windows 10 dapat digunakan. Dan jangan lupa untuk menginstal driver dan aplikasi-aplikasi yang ingin digunakan atau dipakai oleh teman-teman. Nah, inilah tampilan akhir dari penginstalan Windows 10. Jika ini sudah tampil seperti ini, maka Windows 10 bisa digunakan. Jangan lupa menginstal driver terlebih dahulu dan aplikasi penting seperti Office dan lain-lainnya. Namun, teman-teman bisa memperhatikan, jika menginstal langsung ke dalam laptop atau komputer diperlukan flash disk. Dan file ISO-nya dapat dibuat bootable terlebih dahulu. Cara membuat bootable-nya adalah dengan menggunakan laptop lain dengan aplikasi Rufus. Sudah banyak tutorialnya di YouTube dan sangat mudah untuk dimengerti. Sekian penginstalan Windows 10-nya, maka selanjutnya setelah ini saya akan melakukan penginstalan Linux Ubuntu. Jika ini selesai, bisa klik ini dan shutdown.
Nah, sudah kembali ke akhir. Jika teman-teman ingin membuka Windows 10-nya lagi, tinggal mengklik saja di sini 2 kali. Dan setelah ini saya akan menginstal Linux Ubuntu pada VirtualBox. Setelah proses instalasi Windows 10 selesai, kita akan menginstal Linux. Sama seperti tadi, kita klik baru. Di sini saya memberi nama Linux. Dan untuk folder, saya memilih local disk D, sama seperti tadi Windows. Nah, file ISO-nya kita pilih Linux Ubuntu. Di sini Linux terdapat banyak macam. Yang saya ketahui seperti Linux Ubuntu dan Kali Linux. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu, lalu klik open. Setelah itu centang bagian ini dan lanjut. Untuk RAM saya menggunakan 4 GB RAM dan 2 core CPU, lalu klik lanjut. Untuk memori saya menggunakan 50 GB memori dan klik lanjut. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, klik saja selesai. Maka akan tampil Linux di sini. Untuk sini kita setting dulu ke pengaturan. Setelah itu penyimpanan Ubuntu ini dan centang bagian ini. Lalu klik OK. Setelah itu klik 2 kali pada Linux untuk membuka VirtualBox Linux Ubuntu-nya. Tekan enter. Kita tunggu hingga masuk ke halaman instalasi Linux-nya. Nah, kita tunggu hingga muncul instalasi Linux Ubuntu-nya. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, biarkan saja bahasa Inggris dan klik install Ubuntu. Untuk keyboard layout sama seperti Windows 10. Yang sering digunakan adalah English US, maka biarkan saja dan klik continue. Untuk bagian ini, centang yang ini, install third party software, dan klik continue. Ini biarkan saja dan langsung klik install now.
klik continue. Di sini milih lokasi. Di sini saya memilih Jakarta. Lalu continue. Untuk nama di sini saya memberikan nama saya saja. Untuk password bebas, teman-teman mau masukkan password apa yang mudah diingat. Di sini saya memberikan 1 2 3 sampai 8. Lalu klik continue. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam proses instalasinya. Di sini akan memakan waktu 10 hingga 15 menit. Dan video ini akan saya percepat untuk mempermudah saya mengupload ke dalam YouTube dan tidak akan saya cut. Hanya saya percepat saja untuk pembelajaran kita bersama. Nah, jika sudah selesai, maka kita klik restart now, maka akan merestart komputer atau laptop teman-teman secara otomatis. Lalu tekan enter.
dan tunggu hingga masuk ke dalam Linux Ubuntu atau tampilan Linux-nya. Klik saja di sini, lalu masukkan password yang sudah diberikan tadi. Tekan enter. Dan tunggu hingga masuk ke dalam tampilan Linux Ubuntu-nya. Di sini nampaknya cukup lag atau laptop saya mengalami lag. Seharusnya tidak seperti ini tampilannya, namun tunggu saja hingga selesai. Nah, ini dia berikut tampilan Linux Ubuntu. Ini skip saja. Untuk mematikan, bisa klik di sini, power off atau logout, lalu tekan power off, dan akan shutdown sendirinya. Berikut adalah cara menginstal Windows dan Linux, lebih tepatnya Windows 10 dan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Jika memang ada salah ataupun salah kata, mohon dimaklumi. Dan jika ada salah penginstalan, teman-teman bisa berdiskusi lewat kolom komentar. Kita akan belajar bersama-sama di sana. Terima kasih atas waktunya dalam menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.